Jadi sayang sekali prosesnya tidak dilakukan di Indonesia, padahal sejauh ini minyak nilam ini dihasilkan sendiri aja yang dari crude oilnya itu yang langsung dari petani itu kualitasnya sudah cukup bagus. Jadi gimana caranya sekarang ketahanan pangan dan kosmetik terutama obat-obatan dan lain-lain kalau dari komoditi nilam sendiri bisa dilakukan di Indonesia, itu kita cukup punya bargaining power ya di dunia ya, karena kita kualitasnya terbaik di dunia, bahkan di dunia pun sangat bergantung pada nilam di Aceh. Itu potensinya apakah hanya di parfum aja karena dia atau bisa di kosmetik di beberapa lain? sektor ya. Jadi kalau hasil research kita ini juga mengumpulkan beberapa research oleh di peneliti-peneliti di kampus. Jadi research saya sendiri kita lebih banyak perform di skincare. Nah, penelitian terakhir itu adalah sebagai sunscreen, chemical sunscreen, sebagai SPF-nya ya, bukan PA++ yang angka SPF. Kemudian ada beberapa juga penelitian sebagai antidepresan. Yang paling lama udah kita riset sebagai anti-aging. Pangsa pasar kosmetik ini cukup luas dan kita pelaku usaha tuh sebagian besar tuh 80%-nya UMKM. Tapi market share yang dikuasai oleh UMKM tuh cuma 20% loh. Jadi jangan sampai nih UMKM tuh nggak bisa jadi raja di negeri sendiri gitu ya. Jadi Halo rekan BPOM, ketemu lagi di podcast Berbisik. Hari ini kita akan ngebahas tentang membangun ekosistem kemandirian obat dan juga makanan. Dan sudah berhadir hari ini ada Kak Nadia. Halo Kak Nadia. Halo. Dan juga ada Kak Liza. halo, assalamualaikum. Kak Nadia ini merupakan dosen farmasi dan peneliti ARC Unsia. ARC ya Kak? Spellingnya ya? Dan Kak Liza merupakan tim sertifikasi BPOM Aceh. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, pengen tanya dulu nih, akhir-akhir ini kegiatannya ngapain aja nih, Kak Nadia? Oke, ngenalin ARC sedikit ya. ARC itu adalah salah satu pusat riset yang berada di bawah Universitas Syah Kuala. Jadi sekarang Universitas Syah Kuala itu disingkat USK. Sudah bukan lagi Unsiah ya, sudah USK. Jadi dia pusat riset yang menggeluti berbagai macam turunan minyak atsiri, dan kemudian dengan beberapa penelitian dan lain-lain kita bisa membuat suatu industri kosmetik di bawah Universitas Syah Kuala yang dibina oleh Koperasi Inovasi Nilam Aceh gitu. Oke, saya juga baru dengar tuh, baru-baru ini ada branding tentang kota parfum ya? Yes. Itu kerjasama dengan ARC? Ya, kolaborasi dengan Universitas Syah Kuala. Iya, menarik. Nah, dan hari ini kita juga akan ngebahas tentang parfum, tapi sebelum itu kita pengen tanya dulu nih ke Kak Liza. Kak Liza, gimana nih akhir-akhir ini kesibukannya? Ya, kayak biasa ya, karena kita di tim sertifikasi nih, kebetulan ya kerjaannya gitu, pendampingan, kemudian membantu pelaku usaha mengurus perizinan sampai perizinannya terbit. Juga sekarang nih dapat tambahan tugas juga, kita sampai harus ngerjain post marketnya juga lah istilahnya. Jadi setelah dapat izin, kita juga bantu mereka untuk bisa berhubungan ke fiskal, ke lembaga keuangan. Jadi kita jembatani nih, jadi supaya mereka bisa cari pasarnya juga setelah dapat izin edar kayak gitu. Post market itu maksudnya setelah dapat izin edar dibantu lagi post untuk perizinan maksudnya ya. Jadi setelah perizinan mereka dapat perizinan, mereka dibantu untuk dijembatani tuh supaya dapat permodalan nih. Dari BSI, BI dikenalkan gitu kan. Nambah ya. Seru ya. supaya setelah dapat izin nih produknya tuh bisa dijual gitu di pasaran, bisa punya market yang lebih luas lah. Wah, seru sekali. Sepertinya menjadi UMKM sekarang itu lebih dibantu ya. Enak. Nah, ngomong-ngomong soal UMKM nih, kalau menurut Kak Liza ya, sebenarnya membangun ekosistem kemandirian obat ini sepenting apa sih Kak untuk memperkuat ketahanan nasional gitu? Iya, sebenarnya intinya nih membangun ekosistem terkait dengan kemandirian obat dan makanan tuh sebenarnya cita-cita bersama yang udah dari lama ya, kita bersama berbagai pihak tuh kepengen itu terwujud gitu ya. Intinya sebenarnya adalah bagaimana bisa kita dari lokal itu provide mulai dari hulu ke hilir. Jadi mulai dari misalnya pihak akademisinya melakukan riset ya kan, dan hasil riset ini nantinya akan dibawa
menjadi sesuatu untuk dikembangkan ya. Dan akan bisa menjadi fondasi untuk pelaku usaha yang bergerak di bidang produksi berdasarkan hasil riset ini untuk memproduksi secara mandiri, baik itu bahan baku, ya kan, ataupun produk jadinya nih. Misalnya contohnya kosmetik ya, bisa kosmetik, bisa pangan, bisa obat tradisional seperti itu. Nah, nantinya sampai menghasilkan suatu produk yang akan digunakan oleh masyarakat. Dan kita harapkan produk itu ada jaminan mutu ya, keamanan ya, dan kemanfaatannya gitu, sehingga ya bisa mendorong lah perekonomian lokal dan juga bisa mensupport nantinya ya perekonomian nasional gitu. Jadi dalam keadaan krisis kalau kita bisa provide semuanya sendiri kan kita nggak bergantung dari impor. Jadi ketika nanti ada ya krisis global lah seperti pandemi nih ya kemarin, ya kita bisa tetap berjalan nih perekonomian gitu. Nah, ini menarik nih Kak Liza. Kalau kita coba ngulik lagi ya, kira-kira ini di Aceh itu punya produk lokal yang menjadi primadona nih, yaitu nilam ya Kak ya, Kanadia ya. Tapi kan Kanadia, seberapa besar peran bahan baku nilam itu untuk ketahanan produk yang akan dihasilkan untuk sekarang itu? Oke, ini kita ngomongin nilam. Sebenarnya nilam itu memang asalnya dari Aceh, ya. Kenapa? Oh, kalau dari daerah lain nggak ada? Dulunya itu dari Aceh. Sebenarnya itu dari beberapa daerah di Asia, kemudian dibawa oleh beberapa penjajah ya. Dulu kita kan dijajah, kemudian dibawa ke Aceh, dan kemudian waktu itu Belanda yang bawa, dibudidayakan di Aceh. Memang subhanallah tanah Aceh ya bisa menghidupkan nilam dengan kualitas terbaik di dunia. Wah, ya. That's why kenapa pemerintahan sebelumnya mengatakan bahwa di Aceh itu yang perlu diunggulkan adalah kopi nilam, ya kan? Kopi dan nilam. Kemudian ini diteruskan dengan pemerintahan yang sekarang. Nah, nilam itu sendiri selama ini dia itu diekspor keluar posisinya. Bertahun-tahun dia selalu diekspor keluar. Jadi apa yang didapatkan Indonesia, jadi orang-orang luar, pelaku-pelaku kosmetik, skincare dan perfume khususnya, mereka itu sudah nunggu di petani-petani untuk ngambil minyaknya dengan harga yang sangat murah. Gitu ya. Jadi sangat disayangkan saat tidak ada intervensi dari pihak manapun, minyak nilam itu ditungguin, kemudian langsung dibeli dan diekspor. Jadi mentah jadinya dan kemudian dimurnikan, diproses, dinaikkan harga jualnya itu di luar dan dikembalikan ke Indonesia, ke industri kosmetik untuk digunakan. Jadi sayang sekali prosesnya tidak dilakukan di Indonesia, padahal sejauh ini minyak nilam ini dihasilkan sendiri aja yang dari crude oilnya itu yang langsung dari petani itu kualitasnya sudah cukup bagus. Jadi gimana caranya sekarang ketahanan pangan dan kosmetik, terutama obat-obatan dan lain-lain, kalau dari komoditi nilam sendiri bisa dilakukan di Indonesia, itu kita cukup punya bargaining power ya di dunia ya, karena kita kualitasnya terbaik di dunia, bahkan dunia pun sangat bergantung pada nilam di Aceh gitu. Oh, sebesar itu? Sebesar itu sejauh ini ya. Nah, lalu kalau kita ngomongin itu, sekarang sebesar apa kontribusi riset yang dilakukan oleh pihak ARC untuk menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi gitu? Iya, betul ya. Jadi riset itu, kita sebagai akademisi itu tidak bisa hanya melakukan riset setahun 2 tahun selesai kemudian kita publish, kita lakukan hilirisasi dan lain-lain ya. Yang dilakukan ARC ini sudah bertahun-tahun. Jadi apa yang pertama dilakukan ARC adalah mereka melakukan apa yang sebenarnya meningkatkan nilai jual nilam. Kenapa sih selama ini diekspor tanpa diproses di kita? Apa masalahnya kenapa kita nggak bisa proses gitu ya? Jadi kita meresearch bertahun-tahun, profesor dan doktor di ARC melakukan riset gimana sih caranya supaya kita juga bisa nih memproses. Salah satu contoh, minyak nilam crude oil di kita ini dulu itu harganya itu sekitar 500.000. Dengan berbagai intervensi yang dilakukan oleh ARC, kalau kalian ekspor dengan harga segitu dari petani, biar untuk kami aja, kami bisa proses gitu ya. Jadi sekarang harganya itu udah di angka 1.3, 1.4. Dan kemudian apa proses yang dilakukan di ARC yang diteliti bertahun-tahun adalah pemurnian. Selama ini kadar pacoli alkohol di dalam minyak nilam itu dia kadarnya 32%, 33%, dan itu adalah marker terpenting dalam minyak nilam. Nah, yang dilakukan peneliti adalah gimana sih caranya supaya marker tadi itu persentasenya semakin meningkat sehingga semakin banyak
end products yang bisa dihasilkan gitu ya. Nah inilah yang sekarang sudah bisa kita lakukan di ARC. Akibat peneliti-peneliti profesor dokter yang ada di USK, kita sudah bisa memurnikan minyak nilam dari petani yang tadinya harga 1.400.000 per kilo, kita murnikan dan lain-lain bisa harga 4 juta per kilo. Wow. Jadi kita tanpa ngirim ke luar negeri kita udah bisa proses sendiri gitu ya. Iya, benar-benar. It was amazing. Yang marker tadi itu maksudnya gimana Kak? Market yang dari petani tadi maksudnya. Jadi mereka itu selama ini mengekspor keluar, dipakai di parfum terkenal. Hanya di parfum aja Kak? Sejauh ini masih parfum pasar terbesar. Parfum dan skincare sih pasar terbesar. Wah, dia di parfum itu luar biasa ya, sifatnya dia fiksatif, mengikat. Jadi kalau parfum dengan fragrance atau essential oil aja tuh bisa 4 jam, dengan tambahan minyak nilam itu bisa sampai 12 jam. Wah, sebenarnya kita sangat oke untuk menghasilkan parfum yang berkualitas Kak ya? Exactly, ya betul sekali. Makanya tagline-nya Banda Aceh Kota Parfum ya? Iya betul, karena minyak nilam itu sebenarnya. Oke, menarik. Produk tematik ya? Iya. Jadi khas, unik dan ikonik dari daerah masing-masing. Nah ngomong-ngomong soal produk tadi nih Kak Liza, ini kan kita pengennya bikin produk yang oke segala macam. Lalu apa langkah BPOM untuk mempermudah izinnya nih? Iya, jadi yang pertama kita tetap ya tadi ya, kita dalam rangka mempermudah izin itu salah satunya adalah menyederhanakan ya proses-proses yang ada. Dan salah satunya misalnya nih kita menyederhanakan rumah produksi ya, tapi tanpa menurunkan standar terkait keamanan ya, mutu dan kualitas ya. Jadi misalnya menyederhanakan ruang-ruang produksi. Jadi kalau yang tadinya standarnya untuk yang non UMKM itu terlalu kompleks gitu ya. Nah untuk UMKM nih kita bisa turunkan standarnya. Jadi ruang-ruangan yang kita rasa itu belum perlu lah untuk skala UMKM itu bisa direduce gitu ya. Kemudian tadi dari segi sarana, yang kedua misalnya dari proses gitu ya. Kita berikan pendampingan ya, kita punya program namanya korporasi, itu kolaborasi fasilitasi UMKM, sering digaungkan lah ya sama mungkin Bapak Kepala Balai dan teman-teman dari BPOM ya. Kita mulai dari kerjasama lintas sektor untuk mencari target-target nih, jadi sifatnya jemput bola ya, kayak dulu ARC juga jadi target kami ya. Dan mereka konsultasi mulai dari denah ya, mulai dari fasilitas, kemudian dokumen-dokumen itu kita bantu mereka untuk persiapkan sampai akhirnya terbit izin gitu ya. Dan ya itu tadi, walaupun UMKM tapi produk yang dihasilkan itu kita harapkan tetap menjaga kualitas, mutu ya, dan standar keamanan seperti itu. Dan memang sekarang sifatnya BPOM jemput bola terus nih, jemput bola ya. Termasuk nanti kita ada kerjasama Pentahelix, kalau sekarang malah Hexahelix ya. Pentahelix itu gimana? Nah kalau Pentahelix kan ada kerjasama akademisi di situ, terus kita juga ke pemerintah lintas sektor yang lain ya. Sekarang kan semua perizinan itu satu pintu ya. Dari OSS RBA ya. Jadi kita bekerja sama dengan DPM TSP, kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan karena mereka provide nih, kalau dulu mereka ada surat rekomendasi ya, karena kita kebetulan kalau produk-produk yang farmasi itu kayak kosmetik, obat tradisional itu butuh penanggung jawabnya itu seorang tenaga teknis kefarmasian. Nah mereka provide, jadi kita ke lintas sektor juga kita main, kemudian juga ke akademisi tadi, ke media juga. Dan sekarang kalau Hexahelix ya kita juga coba gandeng fiskalnya, coba gandeng keuangannya ya, karena bagaimanapun nanti yang menarik investor itu mereka gitu kan ya. Artinya sekarang udah panjang ya, udah banyak sekali kolaborasi sektornya ya. Nah kalau misalnya dari Kanadia sendiri nih, kan kita lagi riset untuk bikin produknya ya, itu juga butuh BPOM juga untuk risetnya, untuk ngurus izinnya segala macam. Ngurus izinnya mungkin saya berbicara dari sebagai akademisi dan sebagai pelaku UMKM ya, karena kita ada di dua kaki. Nah, Kanada juga pelaku UMKM-nya juga. Kebetulan saya salah satu ketua koperasi industri kosmetik USK. Oke. Nah ini bisa langsung tanya nih, kira-kira gimana Kak pengurusan izin BPOM-nya nih? Kan tadi udah dijelasin nih, kayaknya mudah segala macam. Kita langsung tanya nih sama. Iya, kebetulan Nadia ini juga salah satu founder dari unit bisnis. Jadi kalau ARC lebih ke akademisi, sedangkan unit bisnis yang kami dampingi itu unit bisnisnya. Gimana tuh Kak Nadia?
Oke, perjalanan BPOM kita nggak lama ya Kak ya, dari 2019 sempat pergi sekolah dan balik lagi. Jadi sebenarnya dari apa yang kami kerjakan selama ini, BPOM tuh sama sekali tidak mempersulit. Jadi kalau dikatakan di luar izin kosmetik tuh harus ada BPOM, sebenarnya BPOM nggak sesulit itu loh ternyata. BPOM itu memberikan banyak fasilitas untuk kita gimana caranya supaya izin notifikasi keluar. Karena prinsipnya adalah kenapa produk harus ternotifikasi supaya keamanannya terjaga, aman dipakai konsumen gitu kan, maunya seperti itu. Jadi kalau kita mengikuti prinsip-prinsip yang dibutuhkan oleh BPOM sebenarnya sama sekali nggak sulit perjalanannya. Gampang harusnya ya. Ya, dan kalau memang betul mau mengurus perizinan harus banyak baca sih. Nggak bisa hanya disuapin aja gitu ya. Benar-benar harus banyak baca apa sih yang dibutuhkan. Sebenarnya orang itu menganggapnya susah karena belum baca mungkin ya gitu. Udah duluan takut ya karena dia. Kita ngurus BPOM setahun keluar ya Kak ya. Jadi nggak lama. Alhamdulillah waktu itu setahun keluar. Termasuknya cepet. Gitu. Rata-rata memang kalau untuk kosmetik itu 6 bulan sampai 1 tahun karena itu include dari kesiapan sarananya untuk memenuhi ya. Jadi bukan timeline di kita bisa cepet tapi itu termasuk dari kesiapan mengurus dokumen, persiapan sarana dari pelaku usaha dan itu termasuk Innovac termasuk cepet lah. Karena sebenarnya udah via OSS ya Kak ya. Tinggal diikutin aja sebenarnya OSS minta apa gitu, tinggal harusnya lebih gampang ya. Udah gampang sekarang, udah nggak perlu pulang beli kantor sih. Iya, karena digital kan, semuanya udah betul. Platform digital, jadi di mana aja bisa disubmit. Cuman kadang pelaku usaha kurang mengerti bagaimana sih membuat dokumen yang memenuhi persyaratan. Nah, itu yang kita dampingi. Jadi bagaimana sanitasi ruangan, nanti bagaimana cara produksi kosmetik yang baik tuh bagaimana sih, atau kalau dia ngurus pangan cara produksi pangan yang baik tuh bagaimana gitu kan. Terus juga nanti kesiapan sarana juga kemudian nanti sampai ke keluhan pelanggan juga itu masuk dalam sertifikasi sarana yang akan kita sertifikasi ketika kita menilai sarana. Jadi kadang-kala nih masyarakat ya taunya produk itu bagus, packagingnya bagus gitu ya. Tapi sebenarnya di balik semua itu ada persiapan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, mempersiapkan sarananya supaya ada jaminan bahwa dia memproduksi itu dengan standar yang baik GMP yang bahkan mungkin ya diakui, bukan mungkin ya, memang diakui secara internasional gitu, bahwa standar yang kita pakai itu sama seperti itu. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang harus dicek oleh BPOM-nya ya untuk menentukan standarnya itu, sehingga standarnya itu berstandar internasional ya bahkan kayak. Iya dong. Jadi kan kita harapkan kalau dia punya izin BPOM dia bisa ekspor. Jadi goalsnya kita kesitu ya? Iya dong. Jadi kita kayak tadi kan tema kita hari ini kan istilahnya memberdayakan ya produk-produk tematik kan. Ini tematik ikonik gitu. Salah satunya misalnya minyak nilam gitu. Mereka udah menyediakan minyak nilamnya dengan destilasi yang kemurniannya dilihat. Kemudian tadi ada standar ya, misalnya kadar paciolinya berapa, itu kan standar yang dipakai di internasional, makanya mungkin bisa diekspor ke Prancis, ke negara-negara lain. Harapannya gitu. Seperti itu ya. Harapannya seperti itu. Nah, tapi selain kolaborasi dengan BPOM nih, karena dia ada nggak ya dari ARC itu berkolaborasi dengan pelaku usaha yang lain? Jadi misalnya nih saya pengen bikin parfum, saya pengen kolaborasi sama ARC, itu gimana mekanismenya? Tentu dong, USK selalu membuka kolaborasi itu ya. Kayak contohnya dengan Pemkot ya, pemerintah kota kemarin. Kita juga ini dalam beberapa ada tawaran kolaborasi kita dari USK itu tidak punya kepentingan lain selain membantu masyarakat gitu ya. Selain mencerdaskan masyarakat sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan ada tawaran kolaborasi, beberapa kita selalu pentahelix yang tadi dengan pemerintah, dengan masyarakat, bahkan dengan petani. Jadi kita beberapa dengan petani itu saat mereka dibeli murah oleh beberapa negara yang membutuhkan minyak nilam itu, kita siap menerima gitu ya. Bahkan yang terharu sekali beberapa waktu ini saat lebaran, petaninya WA, ini kami ada minyak 10 kilo, mau beli nggak, kami butuh uang untuk lebaran gitu kan. Itu kita siap membantu insya Allah ya, jika kualitas minyaknya itu sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan gitu. Seperti itu. Oke. Nah, namun di perjalanan nggak mungkin nggak ada tantangannya ya, karena dia ya. Pasti. Nah, sejauh ini tantangan yang seperti apa Kak, yang kira-kira yang ini kayak paling besar tapi sudah dilewati gitu? Kalau tantangan sejauh ini kita kalau bahan baku sih
permasalahan utamanya. Bahan baku, jadi bahan baku kita kan nggak cuma nilam. Dengan posisi Aceh itu sangat ujung Sumatera ya, kita sangat jauh dari pusat logistik, membuat kos produksi kita sangat meningkat dan bahkan nggak menutup kemungkinan tuh sustainable raw materialnya tuh agak sulit gitu ya. Di luar nilam ya, seperti packaging, kemudian botol dan lain-lain itu akan kalau kita tidak memesan dengan jumlah banyak itu akan sulit sekali membuat kita konsisten di setiap batch produksi gitu ya. Kalau sejauh ini permasalahan utama kita logistik sih, karena makanya di Aceh nggak banyak industri mungkin ya Kak. Iya betul. Ya benar, karena memang kita nggak ngomongin nilamnya aja ya, tapi kan botolnya, kemasannya, dan packagingnya lain-lain ya. Kalau misalnya dari BPOM sendiri tantangannya seperti apa Kak Liza? Ya yang paling besar itu menyamakan persepsi pelaku usaha sih. Oke. Jadi ya balik tadi seperti Bang Suhil katakan, persepsi yang ada di masyarakat itu ngurus BPOM susah, ya kan. Jadi kadang mereka untuk meminta informasi awal aja itu sungkan. udah jadi momok ya. Iya, udah jadi momok ya. Itu PR yang dari dulu lah harus kita benahi gitu ya. Jadi yang pertama menyamakan persepsi. Bahwa ternyata kita itu juga memikirkan UMKM kok gitu. Jadi standar yang kita gunakan untuk UMKM itu sudah ada standar tersendiri seperti itu. Jadi tidak perlu ragu lah untuk mengurus perizinan. Kemudian yang kedua seperti Nadia sampaikan juga terkait permodalan ya. Nanti kaitannya dengan pemenuhan fasilitas. Jadi meskipun standar untuk UMKM kita sudah berikan yang paling minimal, untuk tetap menjaga tadi kualitas, mutu, keamanan, paling penting keamanan ya. Jadi perfume walaupun resikonya rendah ya, tapi dia juga punya standar keamanan juga gitu ya. Misalnya kalau dia pakai alkohol yang punya cemaran metanolnya itu jadi berbahaya juga bagi kulit gitu kan. Jadi ya bagaimana kita bisa mendorong supaya investor datang memberikan modal, supaya kita juga bisa mendorong pelaku usaha bisa cepat memenuhi persyaratan fasilitas ya. Nah dari situ berangkat lagi soal SDM ya. Jadi formulator kosmetik di Aceh juga masih kurang ya. Formulator itu yang meracik itu ya? Iya, yang R&D-nya ya. Jadi yang research dan development untuk sebuah produk kosmetik sehingga dia hadir bisa digunakan untuk masyarakat itu masih sangat kurang. Dan ini juga terkait dengan penanggung jawab teknis yang masih juga kurang, atau penanggung jawab teknisnya sebenarnya banyak ya. Jadi banyak sarjana farmasi, apoteker tapi kurang mau bergabung dengan industri kosmetik. Kurang aware ya, nggak tahu. Iya, mungkin kurang minat juga bisa jadi ya. Jadi mungkin larinya ke obat aja terus ya. Jadi kosmetik nih istilahnya industri kosmetik kurang dilirik seperti itu. Kalau untuk saat ini Kak, udah banyak industri kosmetik yang di Aceh atau untuk masih dari luar? Untuk saat ini sudah banyak ya. Mungkin kalau nggak salah saya sekitar 9 industri ya, tapi masih dalam taraf istilahnya masih menghasilkan produk yang resikonya kecil. Jadi belum ada yang sampai bisa menerima maklun ya. Kalau ya ada yang bisa menerima maklun enak nih, kalau di Aceh ada yang bisa menerima maklun kan. Jadi brand-brandnya itu banyak, tapi produk yang diproduksi oleh satu perusahaan yang besar gitu, dengan standar yang full aspek cara pembuatan kosmetik yang baik seperti itu. Nah, kalau ngomongin masalah industri ya, kan sebenarnya kita melihat nilam Aceh ini yang tadi katakan dia itu berkualitas nomor 1 bahkan kualitasnya ya, di dunia di dunia bahkan ya. Itu potensinya apakah hanya di parfum aja karena dia, atau bisa di kosmetik di beberapa sektor ya. Jadi kalau hasil research kita ini juga mengumpulkan beberapa research di peneliti-peneliti di kampus. Jadi research saya sendiri kita lebih banyak perform di skincare. Nah, penelitian terakhir itu adalah sebagai sunscreen, chemical sunscreen, sebagai SPF-nya ya, bukan PA++ yang angka SPF. Kemudian ada beberapa juga penelitian sebagai antidepresan. Yang paling lama udah kita riset sebagai anti-aging. Ya, kenapa produk anti-aging kita sudah cukup banyak menggunakan minyak nilam. Bahkan dia setelah kita cek dengan kontrol positif itu adalah salah satu produk komersial yang ada di pasaran, itu aktivitasnya jauh lebih baik.
Cuman memang permasalahannya adalah minyak nilam yang pricey ini akan membuat harga produk akan sedikit lebih mahal. Tapi kalau dari segi iritatif dan lain-lain akan jauh lebih aman dibandingkan kita pakai retinol yang memang sangat sensitif terhadap cahaya dan lain-lain gitu ya. Jadi itu betul-betul sangat potensial sih. Salah satu zat aktif yang sangat potensial untuk dimanfaatkan karena iritatifnya tuh sangat rendah minyak nilam itu. Artinya kalau misalnya kita ingin berbisnis dengan nilam, segmennya harus menengah ke atas ya. Karena secara harga produknya kan lebih tinggi ya. Makanya tadi kata Kaliza, ini harus didorong untuk ekspor nih. Supaya pembelinya juga sesuai ya. Seperti itu ya. Jadi lebih besar lagi jangkauannya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, sebenarnya peluangnya itu sebesar apa Kak untuk si nilam ini, untuk di masa depan gitu? Kalau melihat berbagai macam zat aktif yang muncul sekarang ya, kayaknya minyak nilam ini bisa mengambil pasar hampir setengahnya. Karena dia itu manfaatnya hampir semuanya ada di situ. Untuk herbal juga bisa kayak? Ya, untuk antidepresan dia bisa, brightening dia bisa, anti-aging dia bisa, SPF bisa. Jadi kalau serangkaian base skincare itu hanya membersihkan, menutrisi dan melindungi, dia punya semua gitu ya. Jadi dia kayak makan semua pasar gitu ya. Tinggal gimana kita memformulasikannya, kita perform dia dalam bentuk produksinya gimana gitu. Kalau misalnya tadi yang kayak antidepresan itu bentuknya seperti apa Kak? Dia aromaterapi. Sifatnya atau melalui inhalasi. Jadi karena dia aromanya kan khas ya, cukup khas. Dan itu bisa membuat orang lebih rileks ya. Relax ya. Itu salah satu minyak atsiri ya, minyak atsiri yang ya Indonesia cukup terkenal lah. Ada minyak cengkeh, ya, minyak pala, citromelan dan lain-lain. Salah satu komoditi yang nilai jualnya tinggi. Padahal kita kalau di Indonesia itu banyak sekali sebenarnya raw material yang bisa diolah kan Nadia dan Kaliza ya untuk dibuat produknya yang berkualitas. Dan ngomong-ngomong soal produk raw material, kebetulan hari ini hari jamu nasional ya teman-teman ya, rekan BPOM Aceh, dan jamu ini sebenarnya sudah masuk ke dalam warisan budaya tak benda Indonesia oleh UNESCO. Dan setelah ini kita akan masuk ke segmen Janet nih, kan Nadia dan Kaliza. Jadi Janet ini adalah segmen di mana kita menjawab pertanyaan dari netizen. Oke, kita akan mulai dari pertanyaan pertama nih. Ini mungkin pertanyaannya itu untuk Kaliza kali ya. Kaliza, apakah semua parfum itu harus memiliki izin edar BPOM? Ya baik, parfum itu masuk dalam salah satu sediaan kosmetik ya. Jadi sediaan kosmetik itu ada banyak, mulai dari yang teknologinya tinggi, mungkin sering dengar yang nanopartikel gitu, krim dengan nanopartikel menembus kulit gitu ya. Kirain itu cuma marketing aja ya? Jadi mulai dari situ sampai yang resikonya rendah seperti parfum itu masuk dalam sediaan farmasi. Dan sediaan farmasi memang secara peraturan undang-undang juga itu wajib punya izin BPOM. Oke, berarti kalau udah masuk ke dalam hal-hal seperti itu tuh wajib ya? Iya, wajib punya izin. Oke. Ini pertanyaannya dari @dunia di balik lensa. Ini kayaknya dia fotografer nih, tapi dia kayaknya pengen shifting ke parfum ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua nih. Ini kayak masih ke Kaliza nih ya. Apakah ada bimbingan teknis khusus bagi calon pengusaha UMKM, terutama di bidang kosmetik? Dari @maudiah. Iya. Jadi sebenarnya tuh BPOM itu punya skema pendampingan. Dan itu biasanya setelah tahap awal itu menetapkan target ini biasanya kita mulai dari menerima mereka yang datang ya, pengen mengurus perizinan, dan bisa juga jemput bola. Jadi kita hadir di tengah masyarakat, mengobservasi nih kira-kira ada nggak produk-produk tematik tuh ikonik khas daerah. Contohnya misalnya nilam. Kadang ada yang bikin bedak dari bedak tepung gitu, dari bedak lontong itu dari pulut misalnya, dari pulut ketan gitu ya. Dan produk-produk lain yang kira-kira bisa kita angkat gitu dan bisa kita bina, itu kita tetapkan. Kemudian kita lakukan nih bimbingan teknis namanya. Karena apa? Kebanyakan dari mereka tuh belum terpapar terkait dengan bagaimana memproduksi kosmetik yang baik. Jadi kita punya standar namanya cara produksi kosmetik yang baik.
Kalau di internasional kita ngomongnya GMP ya, Good Manufacturing Practice ya. Jadi standarnya sama, cuma diadop aja ke dalam Indonesia ya. Nah itu kita berikan bimbingan teknis dengan outputnya yang mereka nantinya bisa sarananya itu kita sertifikasi, mendapatkan sertifikat CPKB tadi ya. Bisa full aspek, yang 12 aspek, atau 2 aspek saja untuk golongan-golongan yang untuk produsen dengan yang memproduksi golongan yang tadi saya katakan resikonya rendah, cukup rendah seperti perfume, dia bisa golongan B sehingga dia cukup hanya memenuhi 2 aspek. Nah setelah ini kita lakukan, baru mereka nanti mengurus perizinan produk. Jadi perizinan produk itu ada di hilir ya. Jadi ya itu tadi BIMTEK kita lakukan, kemudian di sela-sela BIMTEK kita lakukan asistensi, langsung datang ke sarananya untuk menyelesaikan mungkin yang masalah-masalah spesifik. Misalnya satu masalah dari satu produsen dengan produsen lain itu bisa beda ya. Tergantung dari tergantung dari produk yang dihasilkan apa, kemudian alur produksinya bagaimana tuh bisa beda. Nah kita juga lakukan DES ya, jadi supaya masalah-masalah spesifik tadi itu bisa kita dampingi lebih lanjut gitu. Wah sebenarnya sudah cukup lengkap ya rekan BPOM ya. Jadi kalau masih takut ngurus BPOM kayaknya sekarang udah nggak zamannya lagi ya. Sekarang udah 2025 ya, 2025. Sekarang udah gampang tuh. Ini nanya pakai Instagram juga kita jawab nih pertanyaannya gitu. Jadi sudah semudah itu. Iya dan for information aja tuh ya, pangsa pasar kosmetik ini cukup luas dan kita pelaku usaha tuh sebagian besar tuh 80%-nya UMKM. Tapi market share yang dikuasai oleh UMKM tuh cuma 20% loh. Jadi jangan sampai nih UMKM tuh nggak bisa jadi raja di negeri sendiri gitu ya. Jadi ya kita tugasnya lah mendorong UMKM untuk bisa maju terus gitu. Ketika ada produk yang kira-kira ini bakal bisa diterima oleh masyarakat, ya udah ayo kita urus perizinannya supaya kita bisa jualan dengan legal kan gitu. Betul. Ya. Dan bisa bersaing juga ya. Iya, bisa bersaing dengan tetap ya itu tadi mempertahankan keamanan, mutu dan manfaatnya bagi masyarakat. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga nih. Pertanyaan ketiga nih kayaknya untuk Kanadia ya. Nih Kanadia bagaimana caranya biar kita itu tahu parfum tersebut itu menggunakan alkohol atau etanol? Atau saya tambahin satu lagi nih, ada nilamnya, itu taunya gimana? Ini dari Zalfa Salsabila. Oke, mungkin pertanyaannya karena etanol adalah golongan alkohol. Mungkin pertanyaannya itu apa membedakan antara etanol dan metanol kali ya. Karena sejauh ini paling banyak itu penjualan parfum-parfum yang isi ulang itu larutnya itu metanol, dan metanol itu jika kita bandingkan dengan etanol itu sangat toksik. Dia pemakaian jangka panjang itu bisa menyebabkan karsinogen. Ya karsinogen kan? Itu menyebabkan kanker. Dan itu langsung ya direct, paling gampangnya kalau kena mata perih. Metanol itu aromanya khasnya seperti aroma cat, thinner. Metanol itu aroma nyengat dia. Beda sama etanol. Kalau etanol itu dia tidak terlalu gampang nguap. Tidak segampang nguap metanol, gampang nguap juga tapi tidak terlalu mudah gitu ya. Terus aroma etanol itu karena dia dari gula biasanya, hasil fermentasi gula, jadi lebih enak kita cium. Jadi teman-teman tuh harus aware kalau kira-kira parfum kok ada aroma tengik ujung. Nah itu bisa jadi pelarutnya metanol. Dan berbahaya dan kan? Itu serius sekali bahayanya. Makanya kenapa sih semua parfum itu harus BPOM, salah satunya itu ya Kaliza ya. Kita juga sebagai UMKM tuh selain UMKM ya, karena kita peneliti juga. Jadi saat mencium parfum dibeli dengan kita langsung dari aromanya langsung tahu ini metanol nih, tapi kok masih dijual bebas gitu ya. Itulah salah satunya ya. Jadi harus aware nih mau pelarut parfum. Dan nilam. Nilam itu dia salah satu ciri penggunaan parfum menggunakan nilam itu aromanya tahan lama. Jadi semprotnya 2 kali bisa tahan 5 jam. Bisa sampai 12 jam karena dia pengikat sebagai fiksatif. Oke. Nah, kita dapat insight baru lagi nih rekan BPOM. Jadi rekan BPOM nanti kalau mau beli parfum coba dicium dulu. Kalau baunya itu nyengat, tengik gitu ya. Iya. Ada tengik di ujungnya dan nyengatnya kayak thinner. Aroma-aroma thinner itu metanol pasti. Nah, itu jangan dibeli atau lapor aja ke BPOM. Jadi biar BPOM langsung cek ke lokasinya seperti itu. Nah, di segmen terakhir ini kita pengen dapat ini closing statementnya nih dari Kaliza dulu dan Kanadia. Nadia dulu deh. Mungkin kalau Kanadia kita pengen gimana caranya pelaku-pelaku usaha lokal itu lebih berani nih
mengajak kolaborasi. Kadang-kadang orang itu takut ya, jadi waktu ke ARC kayaknya udah besar nih, udah ekspor jadi takut gitu. Oke, ARC itu adalah satu pusat riset yang dibawahi oleh Universitas Syakuala. Universitas Syakuala tuh nggak punya kepentingan selain mencerdaskan bangsa dan membantu masyarakat. Jadi teman-teman kita sangat welcome membuat kolaborasi. Jadi mungkin yang mau kolaborasinya tidak hanya di industri kosmetik, di tempat lain kita punya banyak sekali stakeholder yang ada di bidang tertentu gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah takut untuk kolaborasi. Kalau misalkan sebesar USK aja nggak mampu mengkolaborasi, teman-teman UMKM gimana yang lain gitu ya. USK pasti bisa memberikan wadah untuk kalian. Jadi tergantung maunya apa, tinggal hubungin kita aja di ARC. Tuh rekan BPOM, tinggal hubungi aja. Ini boleh nih di bawah ini. Silakan kali. Okay. Ya, dalam membangun ekosistem kemandirian ya obat dan makanan, mungkin spesifiknya misalnya katakanlah kosmetik ya. BPOM tuh nggak bisa berjalan sendiri ya. Oke, jadi kita perlu banyak pihak ya, mulai dari akademisi yang menyediakan riset, kemudian dari pelaku usaha yang nantinya akan menggunakan riset tersebut untuk menghasilkan produk-produk ya, dan yang terakhir juga masyarakat ya, masyarakat luas itu kami harapkan untuk bersama-sama lah ya, karena banyak sekali produk tematik ya atau komoditi tematik Aceh itu yang bisa diberdayakan ya. Ada nilam, ada cengkeh, ada pala, ada macam-macam ya. Dan itu tuh punya daya jual yang cukup tinggi. Dan harapannya dengan kemandirian itu ya kita bisa mendorong perekonomian juga ya, mengenalkan Aceh dengan tema-tema tertentu lah untuk dunia luar, sehingga bisa mendorong mereka juga berkunjung ke sini ya. Jadi sebagai destinasi wisata, jadi digandeng gitu ya, nggak cuman produknya aja yang ditonjolin gitu, tapi juga bagaimana kita bisa membangun daerahnya juga gitu. Dan kita BPOM udah komitmen untuk mempermudah semuanya ya, termasuk yang paling kita bisa bantu itu adalah di segi perizinannya. Jadi untuk pelaku usaha baru jangan takut tadi seperti Nadia bilang, berkolaborasi, belajar sesama dengan pelaku usaha ya. Kemudian jika nanti ada kendala-kendala terkait teknis untuk menyediakan fasilitas, silahkan berkoordinasi dengan kita di BPOM, kita terima. Nggak mesti datang ke kantor, bisa via telepon juga. Dan kami ingatkan selalu juga untuk konsumen nih, pilihlah produk yang sudah punya izin BPOM, sehingga semua produk obat dan makanan ya yang harapannya bisa diproduksi secara lokal itu kita konsumsi dengan aman, bermutu dan juga terjaga kemanfaatannya. Oke, thank you Kak Liza, thank you Kak Nadia udah mau diundang ke podcast kali ini. Dan rekan BPOM, terima kasih banyak sudah nonton podcast kali ini dari awal sampai akhir. Kita akan ketemu lagi di podcast Berbisik di next episode lainnya. Dadah.